Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yulianti, jurusan Pendidikan Matematika Lokal A2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Borneo Tarakan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi mata kuliah sumber daya laut tropis, yaitu Padang Lamun. Lamun adalah tumbuhan berbunga atau Angiospermae yang tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungan laut dangkal. Lamun juga dapat diartikan sebagai satu-satunya tumbuhan berbunga dengan kemampuan beradaptasi secara penuh pada perairan yang memiliki salinitas cukup tinggi, yakni air laut. Tumbuhan berbunga ini dapat hidup terbenam di dalam air laut, namun tetap memiliki rizoma, daun, serta akar sejati. Padang lamun dapat berbentuk vegetasi tunggal yang disusun oleh satu jenis lamun atau vegetasi campuran yang disusun mulai dari 2-12 jenis lamun yang tumbuh bersama dalam suatu substrat. Padang lamun merupakan salah satu dari 3 ekosistem penting di kawasan pesisir selain terumbu karang serta bakau. Indonesia memiliki area seluas 292.000 hektar dan menjadi yang tertinggi dibanding negara Asia Tenggara lainnya. Karakteristik dari ekosistem padang lamun: yang pertama, sebagai produsen primer detritus dan zat hara; yang kedua, sebagai pendaur unsur hara; yang ketiga, mengikat sedimen dan menstabilkan substrat lunak dengan sistem perakaran yang padat dan saling menyilang. Kemudian yang keempat, sebagai tempat berlindung, mencari makan, tumbuh besar, dan memijah untuk beberapa jenis biota laut. Sebagian besar biota laut melewati masa dewasanya di lingkungan ekosistem estuaria. Yang terakhir yaitu dapat dijumpai di perairan landai. Berikut merupakan penyebab terjadinya kerusakan pada ekosistem padang lamun. Yang pertama yaitu sedimentasi, merupakan proses pengendapan material yang disebabkan oleh pembalakan hutan dan penebangan hutan mangrove yang menimbulkan erosi dan mengangkut sedimen ke laut melalui aliran air. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya kekeruhan air dan lamun tidak bisa melakukan fotosintesis. Yang kedua adalah pengerukan, merupakan proses pengambilan tanah atau material dari lokasi di dasar air seperti danau, sungai, muara, ataupun laut dangkal. Pengerukan yang dilakukan di laut dangkal yang merupakan habitat lamun akan merusak lamun. Pengerukan akan mengangkat substrat yang juga akan mengangkat lamun dan meningkatkan kekeruhan. Ketiga yaitu reklamasi, merupakan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir yang menutupi laut untuk pengadaan ataupun pembuatan daratan. Kegiatan reklamasi dapat merusak padang lamun karena akan menutupi padang lamun. Yang keempat yaitu pencemaran air laut yang dapat bersumber dari darat dan dari kegiatan laut itu sendiri. Namun, yang paling berpengaruh yaitu pencemaran dari darat yang dapat berupa limbah dari berbagai kegiatan manusia seperti limbah rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, maupun limbah lainnya. Bahan pencemar asal darat dialurkan ke laut lewat sungai-sungai yang membawa limbah terutama logam berat dan senyawa organoleptin. Kelima yaitu penangkapan ikan dengan alat tak ramah lingkungan, biasanya menggunakan bahan peledak dan racun bubuk. Hal tersebut dapat merusak padang lamun. Hal ini dilakukan oleh nelayan-nelayan jahil yang tidak memikirkan keberlanjutan sumber daya alam, terutama ekosistem padang lamun. Hal ini akan membuat ikan-ikan kecil yang berada di sekitar lamun akan mati. Terakhir yaitu jangkar kapal. Pelemparan jangkar ke karang dapat merusak padang lamun. Hal berikut merupakan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk berpartisipasi dalam menjaga ekosistem padang lamun dan biota yang ada di dalamnya. Pertama yaitu memperbanyak belajar mengenai ekosistem laut. Semakin banyak kita mempelajari tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh ekosistem laut di zaman modern ini, semakin kita ingin membantu memastikan kelestariannya. Kemudian, berbagi pengetahuan yang kita miliki untuk mendidik dan menginspirasi orang lain. Kemudian yang kedua, menghemat penggunaan plastik.
Karena sifatnya yang sulit terurai, sampah plastik yang dibuang ke perairan akan merusak habitat dan membunuh puluhan ribu hewan laut setiap tahunnya. Untuk mengganti penggunaan plastik yang berlebihan, kita bisa menggunakan tas kain yang dapat dibawa ketika berbelanja, sehingga tas tersebut bisa kita pakai berulang-ulang kali. Yang ketiga, jangan mengeksploitasi dugong dan biota laut yang dilindungi lainnya. Seperti yang telah kita ketahui, banyak kasus perburuan dugong dengan tujuan diambil daging dan kulitnya untuk dikonsumsi. Bisa melakukan dengan tidak membeli produk yang berasal dari dugong, sehingga diharapkan laju pemburuannya di alam dapat ditekan. Yang terakhir yaitu mendukung organisasi yang bekerja untuk konservasi laut. Banyak lembaga dan organisasi yang berjuang untuk melindungi habitat laut dan satwa laut melalui program maupun riset, baik itu skala nasional maupun internasional. Kita bisa membantu dengan memberikan donasi ataupun menjadi sukarelawan. Hal-hal tersebut bisa kita lakukan untuk membantu melestarikan ekosistem padang lamun agar tidak punah ataupun rusak. Sekian penjelasan dari saya mengenai ekosistem padang lamun. Video ini sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah sumber daya laut tropis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.